Selamat malam para pendengar setia di seluruh Indonesia di Dongeng Aki Rukman. Selamat mendengarkan dan tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alanal alimina wal muta'alimina fi maqamil ala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Bapak, Ibu, dan kawan-kawan sekalian, selamat malam and sampurasun. Malam ini kita review, kita melihat dulu tentang bahasan beberapa episode yang lalu, terutama tentang kependudukan tingkat dunia. Bukan dunia di Pati Lele ya. Jadi tingkat dunia. Beberapa komentar masuk juga termasuk kepada bahasan-bahasan budaya. Oleh karena itu kan ini namanya juga diskusi, namanya juga dongeng. Mari kita kembangkan sebagai alat pemikiran. Anjalas sakinata. Bagi orang-orang yang berpikir ya, begitu. Yang pertama, melihat daripada berkembang biak sesuai dengan ayat Allah di surat Rum ya. Ayat ke-20 bahwa manusia diciptakan dari tanah kemudian berkembang biak. Berkembang biak berbeda antara satu negara dengan negara lain, tingkat pendidikannya, tingkat pertumbuhannya, tingkat kelahirannya dan lain sebagainya kita bahas. Kalau lihat dari kecenderungan ini, yang pertama adalah kelahiran yang lebih banyak di negara-negara pada abad ke-21 ini dikarenakan karena kawin muda. Itu terkenal kan? Di Tunisia kawin muda, di Singapura kawin muda, di Nepal kawin muda, termasuk juga di Brasil kawin muda. Jadi kawin muda itulah yang menjadikan bertumpuk dan mendorong pertumbuhan penduduk tinggi, tapi tingkat kemiskinan juga tinggi. Itu satu. Yang kedua, kawin cerai. Kawin cerai ini juga terjadi di mana-mana. Terjadi di Tunisia, sampai terjadi lagi di Nepal dan lain sebagainya. Sehingga terjadilah pertumbuhan penduduk yang tinggi. Makanya Aki suka ngomong dulu lagi ceramah-ceramah. Rusaknya keluarga Indonesia itu karena kawin muda, kawin cerai, kawin antara keluarga miskin dengan keluarga miskin melahirkan keturunan yang miskin, mengakibatkan dependensi rasio atau beban ketergantungan tinggi. Itu ya. Lalu di sini ada beberapa yang komentar ya. Yang komentar itu banyak. Tapi sebelum itu polanya juga setelah kawin muda dan kawin cerai, maka solusinya adalah pengguguran kandungan. Terjadi di mana-mana. Bahkan di Tunisia dilegalkan, di Singapura juga mulanya didorong, tapi kemudian berubah dan lain sebagainya. Ya itu. Komentar dari Kang Edi Purnomo itu, rajin sekali komentarnya itu. Nah, beliau mengatakan bahwa kenapa Vietnam itu berhasil, tapi Filipina kedodoran. Beliau hanya mengatakan dua hal. Yang pertama, Vietnam itu karena daratan. Satu kan, orang-orang yang daratannya satu itu mudah dipersatukan, mudah dikelola. Daripada Filipina yang mulanya adalah, atau bukan mulanya, adalah negara kepulauan seperti Indonesia, ini juga lebih suka adaptif kepada kewilayahannya masing-masing. Ya, Aki kan ditambahkan bahwa juga karena Vietnam ini adalah sama rata sama rasa, atau ada unsur-unsur ajaran komunis, sehingga lebih mudah daripada mengelola Filipina yang berada di daerah-daerah kepulauan itu. Itu ya. Jadi yang pertama bahwa
pengguguran kandungan dan lain sebagainya juga terus dilaksanakan. Kemudian Kang Ayib mengomentari tentang radio PRS-SNI itu yang dikerjakan oleh Pak Kaper sekarang. Kata Kang Ayib, beliau itu pada tahun 75 berangkat kemana-mana. Ke Cianjur, yaitu penelitian, sampai ke Pusaka Nagara, katanya kemana. Radio tahun 75 kurang efektif untuk penyerangan KB. Kenapa? Karena memang pusnya tidak punya radio. Ya pantas tuh, karena tidak punya radio ya. Tapi itu kan lain masa, lain media. Tahun 1990 itu luar biasa. Ya, luar biasa. Saat-saat itu radio sedang merajalela, top-topnya banyaknya iklan dan lain sebagainya, dibikin acara sedemikian rupa. Ya. Masih Kang Edi Purnomo mengatakan kalau itu di negara-negara lain membuat kebijakan, ada MAS. Apa MAS itu? Majalah. Itu yang di Tunisia itu ya. Dan S-nya itu adalah apa gitu. Nah itu juga ada di Indonesia. Kalau di orang lain itu ada undang-undang. Kalau di orang lain itu ada persatuan desa. Maka di Indonesia hanya dengan Kepres nomor 8 tahun 70 mendirikan BKKBN itu berhasil dengan gemilang. Sampai dapat Population Award dan juga dapat for excellent itu. Pokoknya kiblat dunia pada waktu itu tentang KB adalah ke Indonesia. Itu ya. Yang berikutnya dari komitmen yang ditugaskan itu atau dibuat oleh negara-negara itu, diantaranya ada beberapa yang bagus dan ada beberapa yang kedodoran. Tunisia komitmennya itu adalah istiqomah, continue, kuat ya. Digoda itu, digoda ini tidak bisa, dia terus melaksanakan program-programnya. Nepal dia kedodoran, tidak punya cara, tidak punya keahlian, dan juga fasilitas-fasilitas sangat kurang. Ya, beda lagi dengan Singapura. Kalau Singapura itu dia berubah-ubah karena keberhasilannya cepat, juga kekhawatirannya cepat. Setelah dia itu adalah membuat yang disebut dengan insentif bagi pelajar yang kawin pada usia dewasa dan kawin antara pelajar tinggi dengan pelajar tinggi berhasil, sehingga sterilisasi juga diperbolehkan. Akhirnya pada umur-umur muda sudah pakai sterilisasi, anaknya atau TMR-nya jadi satu. Setelah itu dia berubah menjadi pro natalis dan semua aturan dibalik. Yang tadinya insentif untuk anak kedua dijadikan anak ketiga. Rumah sakit yang memberi diskon kepada anak kedua dijadikan kepada anak ketiga. Rumah juga diberikan kepada mereka-mereka yang mau melebihi anaknya dua. Itulah tinggi rendahnya, timbul tenggelamnya program KB. Bahwa program KB itu sebetulnya tidak harus langgeng seumurnya, ya. Nanti kita akan belajar bagaimana di Turki, bagaimana di Amerika, ya. Belum sampai ke sana. Yang jelas di kita saja di Indonesia, begitu masuk Orde Baru, ya, begitu naik cepat sekali, bagus sekali, gebiar sekali, dan berhasil sekali, diakui dunia sekali. Bukan sekali, 2 kali ya. Tapi setelah itu timbul lagi reformasi, itu mulai turun ya. Jadi dari orde mulanya begini, orde lama tidak menerima, orde baru pesat naik ke atas, setelah reformasi turun lagi ke bawah. Jadi itulah yang disebut dengan bagaimana dinamika kehidupan manusia yang berdasarkan kepada perkembangbiakan penduduk sesuai dengan diisyaratkan bahwa manusia dibuat dari tanah dan seterusnya adalah berkembang biak. Sekian saja dulu dari Aki. Billahi fisabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.